Berjalan peliharakan kaki, berbicara peliharakan lidah. Pepatah itu rasanya layak direnungkan Dinar Candy. Saat Coapex dituding melakukan korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan pemalsuan dokumen, Dinar dengan lantang berucap kekasihnya bakal lolos dari jerat hukum. Tetapi sekarang Coapex resmi ditahbiskan sebagai narapidana. Saat dituding membangun klub malam dan sekolah DJ dari uang Coapex, mengapa Dinar sembunyi dari awak media? Benarkah Mama Leni ibunda Coapex kecewa dengan sikap Dinar? Pemirsa, pasca Coapex divonis 5,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jambi lantaran terbukti melakukan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan jabatan, serta pemalsuan dokumen kapal tongkang. Dinar Candy kekasih Coapex justru memilih terbang ke Kamboja lantaran tak kuat menerima hujatan dari publik. Dalam akun Instagramnya, Dinar mengungkapkan kegelisahan dan sakit hatinya. Ketika aku bekerja keras cari link sendiri buat makan diri sendiri, tapi masih aja ada yang tega maki-maki kasar ke aku. Si Dinar baik orangnya. Mungkin karena dikelilingin dengan orang-orang kayak gitu, ya gimana sih? Kita aja kalau dikelilingin orang-orang yang berpikiran jahat, tapi kita yang nggak mau jahat, pasti suatu saat kita pasti akan berpikiran jahat dong. Apalagi bukan 1-2 orang. Ya, Dinar seolah ingin menyembuhkan luka hatinya dan ingin menenangkan diri. Pasalnya, sejak dirinya mengenal dan menjalin kasih dengan Coapex, hidupnya tak lagi tentram dan damai seperti dulu, lantaran dirinya justru kerap mendapat teror dari orang-orang tak dikenal. Bahkan Dinar mengaku sempat didemo oleh sekelompok orang yang diduga adalah lawan Coapex. Diduga teror yang diterima Dinar lantaran artis yang juga berprofesi sebagai disc joki ini menerima uang hasil korupsi dari Coapex untuk membangun sekolah DJ-nya. Benarkah Dinar kerap menolak tawaran tampil di televisi lantaran tak ingin ditanya tentang kasus yang tengah menimpa kekasihnya? Nggak tahu siapa yang nurunin demo. Aku di demo di depan Mabes Polri, nama aku yang dibawa-bawa. Terus di depan Polda Jambi. Terus aku pernah show di Medan apa di mana ya kemarin tuh diturunin ormas juga. Aku sih kemarin sempat nggak mau speak up ke media ya, karena itu bukan dari ormas setempat yang memang mau nggak mau sama Dinar, kedatangan Dinar, enggak, itu beneran orang bayaran yang turun itu. Tapi Dinar kan waktu itu sengaja tidak mengupload ke sosial media apa yang terjadi kepada diri aku. Itu udah 4 bulan aku ditekan seperti itu, sampai ada itu TV sampai calling tiap hari, Dinar kok nggak angkat, Dinar, karena disuruh syuting kan, aku kayak nggak angkat, nggak ini. Aku memang mengundurkan beberapa bulan ini, aku mengundurkan diri dari program-program TV. Setahun mengenal Coapex, hidup Dinar memang bak roller coaster. Di awal, Dinar dibuat bahagia dengan segala perhatian dari Coapex. Bahkan dirinya seolah tak peduli dicap sebagai pelakor, lantaran dianggap telah mengambil kebahagiaan Ayu Soraya, mantan istri Coapex. Wajar saja Dinar tak peduli dengan segala hujatan dan cacian. Pasalnya, Coapex selalu memberikan hadiah barang-barang branded hingga mobil mewah. 2, 3. Wah, kita liburan. Mau nggak? Coba lihat ke belakang Ciro. Ada belakang. Wah. Emang apa? Aku nggak tahu nih. Aku kan maksudnya oke, dia ngedeketin aku, dia ada hubungan spesial sama aku. Tapi aku kalau masalah bisnis aku bisa sendiri gitu, biar nggak ribet. Dan kelihatan juga sih dari karakternya Coapex nih, kayaknya dia merasa punya uang. Kayaknya nih dia mau ngekang aku. Aku terus bilang ke dia, aku nggak mau kamu kayaknya nih, aku mau tetap bekerja. Aku mau bisnis seperti kamu, tapi aku mau pisah perusahaan. Aku nggak mau nyatu gitu. Namun tak ada kebahagiaan yang sempurna saat Coapex dituding melakukan kasus korupsi hingga akhirnya ditangkap. Namun kala itu Dinar yakin bahkan sempat sesumbar jika Coapex bakal lolos dari jeratan hukum. Namun omongan Dinar justru tak terbukti. Sebaliknya, Coapex justru harus mendekam di balik jeruji besi untuk waktu yang lama. Kamu nggak tahu cara aku melindungi orang seperti apa.
di belakang aku ada siapa, kan nggak tahu. Udah gitu aja. Dinar bahkan secara langsung harus mendengarkan vonis hakim untuk kekasihnya itu. Namun, meski hidupnya nelangsa, Dinar yang hadir bersama Leni ibunda Ko Apek seolah ingin membuktikan jika dirinya tetap setia dan akan menunggu Ko Apek hingga keluar. Sementara Leni yang tak terima jika putranya dipenjara langsung meluapkan emosinya dan menangis histeris. Lantas benarkah Leni tak merestui hubungan Dinar dengan putranya? Hadirkan jalan itu, dia otak pelakunya, bukan anakku saja. Kenapa anakku jadi tumbal? Anakku hanya bekerja, mentang-mentang dia punya uang. Hari ini saya diputus oleh hakim yang mulia yang terhormat 5 tahun 6 bulan. Sedih, cuman aku tuh memang sudah mempersiapkan mental sudah lama, karena penderitaan yang aku alami bukan hanya sampai sini. Sama AP ini kan aku baru kenal setahun ya, jadi belum tahu benar-benar circle pertemanannya seperti apa kayak gitu. Makanya kan aku bikin PT sendiri. Aku maunya kalau bisnis, kalau hubungan spesial gitu. Jadi aku tidak mau dicampurkan kayak gitu, karena kan aku masih ibarat kata masih realistis. Ya, Dinar memang harus menerima kenyataan jika kini ia tak lagi bisa menghabiskan waktu bersama kekasihnya seperti dulu. Tak hanya itu, Dinar pun kini harus kembali menjadi wanita mandiri. Sayangnya, pemilik nama lengkap Ai Dinar Maswari ini justru harus menghadapi masalah baru. Niatnya ingin berinvestasi di bisnis kapal tongkang agar mendapat keuntungan, ia justru ditipu dan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Hal ini membuat Dinar harus mengurungkan niatnya untuk menutup aurat lantaran dirinya harus kembali mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Benarkah lantaran ditipu, Dinar harus menjual semua mobil mewahnya? Aku transfer ke Ko Apek 5 miliar, teman aku ada 6 miliar. Jadi kayak teman aku tuh jadi kerjasama lah kayak gitu. Karena anak saya sebenarnya bukan penjahat loh Mbak. Itu yang di luar itu bekerja sama otak pelakunya. Supaya mereka tuh sengaja memasukkan anak saya ke dalam penjara. Mencontoh kakakku tuh dalam segi pekerja kerasnya. Jadi menurun sih sebenarnya ke aku kayak orang mau bilang apa tentang kakakku, tapi di mata aku kakakku tetap baik orangnya. Karena dia adalah wanita Wonder Woman menurut aku. Sempat menangis saat mengungkapkan jika dirinya kena tipu, Dinar justru tak mendapat simpati. Sebaliknya, netizen seolah menuding jika apa yang tengah dialami Dinar dan Ko Apek adalah karma yang harus mereka terima. Lantaran sudah berani mengkhianati dan menyakiti hati seorang wanita. Nyesel, kalau bukan nyesel sih lebih baik nggak tahu dari awal aja udah. Lebih baik aku entertain lucu, karena kalau banyak masalah kayak gini, keceriaannya aku hilang. Halo pemirsa Barista, hari ini spesial banget nih karena aku lagi ada di rumah salah satu konten kreator yang talentanya luar biasa. Nah, penasaran kan siapa dia? Yuk kita kepoin yuk. Hai Kristi, apa kabar? Aduh, senang banget deh bisa ketemu kamu hari ini. Yuk masuk Kak. Oke, jadi gimana sekarang Kristi? Sekarang sibuknya apa aja sih? Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kenalin diri dulu dong sama pemirsa Barista. Hai pemirsa, kenalin aku Kristi Basil. Aku fashion designer yang senang sekali untuk berbagi inspirasi dari setiap desain-desain gaun pengantin yang aku buat di TikTok. Nah pemirsa, jadi Kristi ini merupakan seorang konten kreator yang populer di TikTok karena sering membagikan cerita di balik penggarapan setiap gaun pengantin rancangannya, mulai dari momen brainstorming, pembuatan sketsa desain, juga tantangan yang dihadapi calon pengantin menuju hari H pernikahan. Gak cuma itu, Kristi Basil juga pernah meraih rekor muri menjadi pembawa acara fashion show yang menampilkan kreator terbanyak, berkolaborasi dengan lebih dari 77 kreator untuk menampilkan desainnya dalam festival bertajuk #Serunya Indonesia di tahun 2022 lalu. Dan yang lebih bikin amazing lagi, Kristi ini baru aja menjadi perwakilan TikTok APEC CEO Summit di Peru 5. Wah, benar-benar hebat banget kan? Kalau boleh tahu nih Kristi, apa tantangan terbesar kamu yang pernah kamu hadapi selama jadi content creator dan apa dampaknya bagi kamu dan bagi orang-orang di sekitar kamu? Mungkin untuk tantangan terbesar itu lebih ke time management dan mendelegasikan pekerjaan
Karena kan sulit banget untuk bisa membagi waktu nih antara bener-bener harus ngonten terus, bikin terus video, ngambil footage, ngedit, terus kayak nge-review kerjaan, terus harus dibagi juga dengan ketemu klien, fitting, belanja bahan setiap saat. Wow, keren banget ya Kristi, menginspirasi banget kan pemirsa. Dan pemirsa tahu nggak sih, karena talentanya itu di tahun 2024 ini Kristi Basil berhasil menjadi salah satu nominee Creator of the Year TikTok Awards Indonesia 2024. Mantep banget kan? Kristi, biar nggak penasaran, boleh nggak sih kita lihat aktivitas kamu? Boleh banget dong, yuk. Jadi ini untuk karya-karyaku. Bagus banget ya karya-karya kamu ya Kristi, keren loh. Oke deh, terima kasih ya Kristi sudah mau ngobrol-ngobrol bareng. Nah buat pemirsa jangan lupa ya untuk dukung dan voting kreator favorit kalian di TikTok Award 2024 ya, dengan cara mencari TikTok Awards di kolom pencarian aplikasi TikTok lalu klik bannernya. Voting akan ditutup pada tanggal 11 Desember 2024 dan jangan lupa juga untuk tonton siaran langsung TikTok Awards Indonesia 2024 di akun TikTok @officialrcti pada 13 Desember 2024. Kristi, terima kasih sekali lagi dan bye-bye. Ya, TikTok Awards Indonesia segera hadir kembali. Vote dan dukung kreator favoritmu dengan cara mencari TikTok Awards di kolom pencarian aplikasi TikTok, lalu klik bannernya. Voting akan ditutup tanggal 11 Desember 2024. Memendam prahara rumah tangga selama 5 tahun, Asri Welas dan Galih Rinda Raharja mantap memilih cerai. Lantas seperti apa butik eksklusif milik Ibunda Galih yang kabarnya ingin direbut Asri melalui gugatan harta gono gini?